Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu buat kita semua. Bersama-sama kita dalam renungan malam hari ini, Selasa 7 Februari tahun 2023. Firman Tuhan yang diperhadapkan pada kita malam ini untuk kita renungkan bersama-sama dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 8 dengan perikop pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca secara lengkap dari rumah masing-masing. Di sini saya akan membacakan satu ayat sebagai landasan renungan kita malam hari ini, yaitu ayatnya keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yosia mempunyai arti, nama Yosia mempunyai arti Tuhan menopang. Yosia menjadi raja di usia yang sangat muda, 8 tahun. Yosia raja yang hidup taat kepada Allah. Dialah yang mengeluarkan dan menghancurkan semua perkakas penyembahan kepada dewa-dewa dan patung-patung berhala dari dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan-jangan kita ini berpikir masih berjalan bersama Tuhan Yesus. Padahal kita sudah terpisah dari Tuhan Yesus. Kita katakan kita mengikuti Tuhan Yesus, padahal sudah bukan Tuhan Yesus yang kita ikuti. Hal seperti ini bisa terjadi. Kenyataannya memang banyak seperti itu. Kita mau ingatkan tentang hal ini melalui pembaharuan oleh Raja Yosia. Suatu tempat yang dinamakan rumah Tuhan, namun di dalamnya justru benda-benda dan perkakas penyembahan dewa-dewa. Sebenarnya dalam rumah Tuhan itu ada firman Tuhan, namun semakin lama kejahatan manusia menyisihkan firman Tuhan dan terlupakan karena banyaknya benda dan perkakas penyembahan dewa-dewa masuk dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan diri kita. Apakah posisi keberadaan firman Tuhan itu sudah bergeser ataukah mungkin sudah terlupakan? Kita perlu ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Yang seharusnya di dalam bait Allah itu adalah Allah dan firman-Nya. Tapi lihatlah apa yang terjadi dalam umat Tuhan. Sampai masa Yosia, bangunannya dinamakan rumah Tuhan. Namun di dalamnya adalah berhala dan dewa-dewa. Maka dari sini mari kita perhatikan hidup kita. Mungkin kita sudah waktunya Bapak Ibu Saudara seperti yang dilakukan oleh Yosia, yaitu melakukan pembersihan secara besar-besaran atas kehidupan kita. Menata kembali hidup kita, menempatkan kembali Tuhan pada tempat yang semestinya. Mungkin Tuhan Yesus sudah tersingkir oleh kesibukan kita. Mungkin juga Tuhan sudah tersingkir oleh kedagingan kita, oleh kesenangan hidup kita, atau pergumulan kita. Atau mungkin juga Tuhan Yesus sudah bergeser karena kesombongan kita, perilaku kehidupan kita, sikap kita yang sudah berubah di hadapan Tuhan. Maka seiring berjalannya waktu, banyak hal yang kita lalui dalam hidup kita ini. Setidaknya hidup kita ini memerlukan bersih-bersih dan ditata kembali agar hidup kita menjadi terang dan menjadi garam, juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jangan ceritanya kita mungkin sibuk dengan melayani Tuhan,
Tetapi apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan malam hari ini boleh mengubahkan kehidupan kita, membarui hidup kita, hingga kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita. Amin untuk renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan malam hari ini. Biar kuasa firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami, hingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, bahkan seluruh kehidupan kami, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.